ke depan panggung kehormatan, dan nanti mohon izin Pak Wali Kota untuk menyerahkan secara simbolis kepada para anak-anak kita dari anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan yang telah meninggal dunia, dan mohon didampingi oleh Bapak Kasatpol PP Kota Tangerang Selatan, Bapak Kepala BKPSDM Kota Tangerang Selatan, Bapak Hairul Soleh, mewakili alumni dari Satpol PP Kota Tangerang Selatan. birahmatin sayyidina Muhammad rabbi firli wali walidayya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang saya hormati, tadi sudah hadir di tengah kita Bapak Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Nasib. Yang saya hormati Kasatpol PP Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Aki Widianto. Kemudian yang saya hormati staf ahli wali kota, Bapak Hairul Saleh. Staf khusus wali kota, Pak Sabta, yang saya hormati Kepala BKPSDM, Pak Ustadz Yuyun Chandra. Dan ceramah kita sudah apa belum? Belum ya? Nah, saya jadi sebentar aja kayak begitu. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, tugas pemerintah itu, pemerintah daerah itu, dimanapun dia berada, pemerintah Tangerang Selatan, di Papua, di Sorong, di Kalimantan, tugasnya itu 3. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tugas pemerintah itu adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, tugas pemerintah daerah dimanapun berada adalah menciptakan atau mendorong daya saing masyarakat. Pelaksanaan 3 tugas utama pemerintah ini tidak mungkin tercapai kalau tidak ada sebuah payung hukumnya. Di tingkat pusat, maka dibentuklah undang-undang. Di tingkat daerah, disebut dengan peraturan daerah. Baik undang-undang ataupun perda, sama-sama fungsinya adalah sesuai dengan namanya, peraturan. Kalau di pusat peraturan perundang-undangan, kalau di daerah disebutkan dengan peraturan daerah. Peraturan ini adalah aturan, karena dengan keteraturan itu pemerintah bisa memberikan pelayanan publik. Menciptakan atau mengawal tugas peraturan itu, pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk yang namanya disebutkan dengan polisionil. Tugas polisionil inilah yang melekat di lembaga pemerintah daerah, di wali kota, di bupati, di gubernur, dalam kaitan dengan penciptaan keteraturan tadi. Tugas polisionil ini tentunya yang dimiliki oleh masyarakat sipil, dimiliki oleh organisasi sipil. Karena tugas polisionil yang sesungguhnya ada di pihak kepolisian itu sendiri, ada pidana, ada perdata, dan sebagainya. Tetapi tugas polisionil yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menciptakan keteraturan tadi. Buktinya bahwa dalam setiap peraturan daerah selalu ada klausul di situ sanksi. Hak, kewajiban, dan sanksi selalu muncul dalam peraturan-peraturan daerah. Di bidang ketertiban lalu lintas, di bidang ketertiban umum, di bidang perekonomian, dan sebagainya, selalu ada sanksi. Nah, sanksi ini, persyaratan memenuhi kewajiban dan hak ini harus ada yang mengawal. Dan itu adalah tugas pemerintah kota yang dijalankan oleh satu unit kerja yang namanya Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi mari kita pahami, kita
harus semakin meningkat kemampuan kita untuk menjaga hidup rukun dan teratur di lingkungan Kota Tangerang Selatan melalui peraturan-peraturan daerah yang dimiliki. Kemarin kita menerbitkan pedagang di Jalan Haji Usman, Ciputat ya. Kenapa? Karena dia tidak teratur. Jalan kok dipakai dagang, itu bukti ketidakteraturan. Maka kita hadir, pemerintah daerah hadir melalui Satpol PP untuk menciptakan keteraturan itu. Oleh karena itu saya berharap nanti ke depan, oke, silakan diusulkan aja kepada tim anggaran pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja ini harus menguasai banyak peraturan-peraturan, sosialisasi terhadap peraturan daerah yang ada di lingkungan Kota Tangerang Selatan harus sedapat mungkin dikuasai oleh kita. Silakan sosialisasi, undang saja bagian hukum, undang saja unit kerja yang memiliki peraturan daerah tadi, bidang pariwisata, ada peraturan daerah kepariwisataan, di bidang industri perdagangan, ada peraturan daerah tentang industri dan perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Undang saja mereka untuk diberikan sosialisasi kepada kita, supaya dikuasai apa yang dicantumkan di dalam peraturan-peraturan daerah itu tersebut yang harus kita tahu. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, teman-teman sekalian yang saya hormati, ya alhamdulillah. Siapa yang masa kerjanya 10 tahun di Pol PP? Ada? 20 tahun? Pegawai honorer sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara yang disebut dengan P3K. Perlu dipahami teman-teman, perjuangan ini bukan perjuangan yang sederhana. Karena semua daerah, saya kemarin mengikuti retreat di Magelang, fokus setelah pelantikan, seluruh kepala daerah itu hadir di situ. Karena rasanya mungkin kita aja kali ya, yang 6.000 tadi semuanya kita dorong menjadi P3K dan masuk dan lulus. Yang tertinggal itu hanya 22 orang itu juga bukan karena apa-apa, tapi karena memang aturan dan sebagainya. Jadi dari 6.000 itu semuanya masuk, alhamdulillah, dan ini bukan perjuangan yang sederhana. Saya banyak diomongin lah sama kepala daerah yang lain gitu kan. Ini gara-gara Tangerang Selatan nih, begini, segala rupa kamil. Siapa lagi yang memperjuangkan stafnya kalau bukan kepala daerahnya, kan gitu aja. Daerah yang lain ada yang 8.000 TKS-nya, tapi hanya 1.300 yang diusulkan. Ada yang, saya dari anggota dewan ke Kabupaten Karawang katanya, cuma 34 yang diusulkan dari sekian 3.000 lebih. Di mana perjuangan kepala daerahnya gitu menurut saya gitu kan? Ya alhamdulillah ya, Allah memang sudah menggariskan, menetapkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sekarang sudah tercatatkan di dalam administrasi negara. Kita tinggal menunggu nomor perdanya. Jadi kalau di luar perda kita nggak bisa apa-apa. Tapi sepanjang ada perdanya, ada aturannya, termasuk umpamanya perintah-perintah dari pimpinan dan lain sebagainya, maka itu kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Oleh karena itu kuasai tugas pokok dan fungsi ini sebagai landasan kita untuk bekerja. Saya hanya minta itu saja, tidak minta lebih dari Bapak-Bapak sekalian. Mari kita memberikan kerja yang terbaik untuk menciptakan Tangerang Selatan, masyarakat Tangerang Selatan yang semakin maju dan semakin nyaman. Dan insya Allah saya sekarang dengan Pak Pilar ini 5 tahun. Kalau kemarin saya hanya 3 tahun 8 bulan bekerja. Ini saya akan bekerja selama 5 tahun dan tujuan kita ke depan, visi kita ke depan adalah membuat Tangerang Selatan supaya lebih unggul lagi ke depan. Ya. Dari berbagai pihak, dari berbagai kesempatan. Dan kalau tadi teman-teman alhamdulillah iuran buat keluarga besar Satpol PP yang sudah tidak ada,
kemudian yang lain-lain lagi sebagainya dan seterusnya. Kalau ada yang mau sekolah lagi, ya. Ada yang mau lanjutkan pendidikan, silakan lanjutkan lagi pendidikannya. Mau secara pribadi boleh, mudah-mudahan di Tangerang Selatan juga nanti akan kita alokasikan anggaran untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Supaya karir teman-teman juga akan meningkat nanti di kemudian hari. Ya, jadi saya berharap kita tidak akan berhenti pada titik ini, tapi kita akan terus bertambah maju, bertambah lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, karena Tangerang Selatan ini adalah sebuah kota yang sejatinya diimpikan oleh banyak pihak. Mereka ingin menjadi bagian dari kita, kerja sama kita, tinggal paling tidak di Tangerang Selatan. Banyak sekali menginginkan seperti itu. Kenapa? Karena memang Tangerang Selatan ini bisa dibilang kota impian. Bagi sebagian masyarakat orang katanya Tangerang Selatan enak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tangerang Selatan dianggap lebih baik kehidupannya karena memang di kita relatif lebih lengkap sarana dan prasarana fisik serta sarana dan prasarana kehidupannya. Insya Allah saya dengan Pilar nanti ke depan akan terus membangun Tangerang Selatan supaya menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Doakan saja supaya saya dengan Pak Pilar Syaiksan sebagai Wakil Wali Kota supaya tetap diberikan kesehatan, kemampuan untuk terus mengembang Selatan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Oki juga yang sama-sama memperjuangkan, karena tanpa dorongan Pak Oki juga dengan teman-teman yang lain di sini ya perjuangan P3K ini tidak akan bisa tuntas juga gitu kan. Marilah hadirin yang berbahagia. Pasar Ciputat kemarin udah rapi. Ya, Jalan Haji Usman kemarin sudah kita tertibkan. Nah itu nanti ke depannya gimana Pak agar tidak ada lagi pedagang-pedagang yang Iya, ya memang dalam konsep Pak Kasatpol PP bersama dengan Kadis Indak, pengawasan sekarang yang dikembangkan. Pengawasannya antara lain dibikin posko di sana, kemudian mobil patroli Satpol PP di poskokan juga di sana. Selama 24 jam itu dibagi 3 shift kalau nggak salah pakai ya, dibagi 3 shift untuk mengawal ketertiban di sana. terkait SKP PKK Pak di Tangsel gimana? Sedang dalam proses sekarang ini 50% NI-nya nomor induknya sudah selesai, tinggal 50% lagi. Kalau sudah, ini mudah-mudahan enggak sampai akhir, pertengahan tahun ini SK-nya sudah bisa diterbitkan. Dalam dari zikir juga mudah-mudahan dengan zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai rasa syukur ya. Azkuruli wa azkurkum, ingatlah kepadaku, zikirlah pada kalku atau aku akan ingat padamu. Washkuruli wa la takfurun, syukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Dan tadi Bapak ini bilang kita terima kasih sama Pak Wali ya. Ya, itu kita lebih terima kasih Pak Wali. Kata Nabi, man yaskurin nas walam yaskurillah. Siapa tidak terima kasih manusia, tidak bersyukur kepada Allah ya. Nah, tadi kita udah zikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan mudah-mudahan seterusnya rajin Satpol PP ngadain pengajian, jaga sholat dan juga ada zikir, amin. Insya Allah nanti Bapak Agus ya, Pak Agus rajin zikir nanti insya Allah matinya husnul khotimah, amin. Nanti yang Allahu